Luas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Luas TV di mana saja Anda berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas keagungan, kebesaran dan ketinggiannya serta curahan nikmat, limpahan rahmat pada kita sekalian. Kita masih dimudahkan untuk mengisi waktu kita dalam ketaatan kepadanya untuk menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita tentang agama ini yang tentu saja merupakan salah satu bekal yang terbaik ya untuk kehidupan akhirat kelak kita. Pada kesempatan kali ini kembali kami akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang bilangan-bilangan tertentu atau hadis yang mengandung beberapa perkara yang jumlahnya bilangan-bilangan tertentu. Pada pembahasan kita terdahulu kita sudah menyebutkan 5 perkara yang disebutkan dalam hadis yang kita seharusnya memanfaatkannya sebelum datang 5 perkara lainnya. Kali ini kami akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan tentang wasiat Nabi SAW terkait 5 hal atau pesan Nabi SAW terkait 5 hal yang beliau sebelum menyampaikannya beliau menawarkan dulu kepada sahabatnya siapa yang siap mengambil kalimat-kalimat ini, tapi dengan catatan penting hendaknya diamalkan dan hendaknya disampaikan kepada orang lain. Hadisnya secara lengkap disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa satu hari Nabi SAW bersabda, "Man ya'khudhu anni haula'il kalimat." Man ya'khudhu anni haula'il kalimat. Siapa yang siap mengambil dariku kalimat-kalimat ini. Faya'malu bihinna, lalu dia mengamalkan kalimat-kalimat ini. Au yu'allimu man ya'malu bihinna. Atau dia siap untuk mengajarkan kepada siapa yang siap mengamalkan kalimat-kalimat ini. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faqultu ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Fa akhadha bi yaday, maka beliau memegang tanganku, fa'adda khamsan, kemudian beliau menghitung 5 hal atau menyebutkan 5 kalimat-kalimat, 5 pesan-pesan penting. Apa itu? Kata beliau, ittaqil maharim, jauhilah al-maharim, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Takun a'badan nas, niscaya engkau menjadi seorang yang paling banyak beribadah. Warda bima qasamallahu laka, takun agnan nas. Hendaknya kamu ridha, merasa puas dengan apa yang Allah bagikan untukmu. Niscaya engkau menjadi agnan nas, orang yang paling kaya. Wa ahsin ila jarik, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu. Takun mu'minan, maka dengan demikian engkau akan menjadi mukmin yang hakiki. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik,
dan cintailah untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Takun musliman, maka pada saat itu engkau akan menjadi muslim yang sejati, muslim yang hakiki. Wala tuksiru ad-dhahik, dan pesan yang terakhir, pesan yang kelima, jangan engkau memperbanyak tawa. Fa inna kasratad dhahiki tumitu al-qalba, karena dengan memperbanyak tawa atau terlalu banyak tawa, maka itu akan mematikan hatimu. Hadis ini, hadis yang sangat mulia yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang diwasiatkan kepada sahabatnya, dan secara khusus diambil langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Namun sebelumnya kita mau lihat dulu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini sebenarnya sudah sangat sering ya kita sebutkan tentang beliau, karena memang beliau adalah perawi hadis yang sangat banyak hadisnya, yang terbanyak di kalangan sahabat. Namun tidak apa-apa untuk kita selalu segarkan ingatan kita kepada beliau yang sangat berjasa kepada umat ini, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah perawi yang lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Hurairah, walaupun sebenarnya nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu menurut pendapat jumhur ulama ya, walaupun sebenarnya di sana ada khilaf yang cukup kuat di kalangan ulama kita siapa sebenarnya nama asli beliau ya. Namun jumhur ulama menguatkan, memilih bahwa beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu dari negeri Yaman ya, kabilah Daus. Beliau telah bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7 Hijriah, dan ada khilaf apakah pada saat itu baru beliau masuk Islam atau beliau sudah Islam sejak dahulu di kampung beliau, di daerah beliau, namun baru bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7 Hijriah. Intinya pertemuan beliau dengan Rasulullah nanti di tahun ke-7 Hijriah, entah beliau baru masuk Islam waktu itu atau telah Islam sejak lama. Artinya masa kebersamaan beliau dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 4 tahun atau kurang dari 4 tahun. Beliau memanfaatkan waktu yang singkat kebersamaan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bermulazamah kepada Rasulullah, tidak pernah meninggalkan majlis Rasulullah, tidak pernah absen ya, dalam setiap pertemuan taklim dari Nabi SAW, utamanya yang dilaksanakan di Masjid Nabawi atau yang beliau rekam, beliau dapatkan di Masjid Nabawi. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk sahabat dari Ahlus Suffah yang memang dikonsentrasikan, difokuskan untuk beribadah di masjid dan mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari Rasulullah SAW. Adapun kebutuhan nafkah beliau ditanggung oleh Baitul Mal. Beliau telah menghafal sekian banyak hadis Nabi SAW dan dikaruniai hafalan yang sangat kuat. Apa saja yang beliau hafalkan atau dengarkan dari Rasulullah, maka beliau tidak melupakannya, dan ini tentu saja adalah taufik dari Allah, kemudian doa dari Rasulullah SAW, dan mujahadah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau di samping sebagai seorang ulama di kalangan sahabat, utamanya ulama hadis, beliau juga pernah mendapatkan beberapa kali kepercayaan amanah untuk memimpin kota Madinah pada saat di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berangkat safar, jihad dan kepentingan lainnya. Beliau wafat di tahun ke-58 Hijriah dalam usia 78 tahun
di kota Madinah. Di sini beliau mengatakan bahwa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, "Man yakhudu anni haula'il kalimat?" Siapa yang siap mengambil dariku kalimat-kalimat ini? Difahami dari hadis ini, tawaran ini disampaikan oleh Nabi SAW di tengah-tengah sahabat-sahabat lainnya. Dan ini salah satu metode dari Nabi kita SAW ketika beliau mau menyampaikan sesuatu, mau menyampaikan ilmu, maka beliau mengambil perhatian dari para sahabat untuk konsen fokus dari apa yang akan beliau katakan. Karena tentu saja hal yang sangat rugi ketika beliau menyabdakan sabda-sabda yang sangat-sangat bermanfaat, sangat berharga untuk umat ini, lalu berlalu begitu saja tanpa mendapatkan perhatian yang sepantasnya. Maka beliau sebelum menyampaikannya, beliau tawarkan kepada para sahabat, dan tentu saja para sahabat Nabi SAW secara umum ketika mendapatkan tawaran yang semacam ini, mereka adalah generasi kumpulan manusia yang terhebat, yang termulia, yang sangat loba, sangat antusias dalam setiap kebaikan, utamanya atau termasuk dalam persoalan-persoalan yang sifatnya ilmiah. Maka tentu mereka semuanya semangat dan ingin untuk mendapatkan kalimat-kalimat tersebut. Namun, tampaknya di antara mereka semua yang sangat semangat, Abu Hurairah lah radhiyallahu anhu yang paling semangat, ya. Maka beliau yang paling dahulu untuk mengajukan kesiapannya atau menyampaikan kesiapannya, merespons dengan cepat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan di antara hal yang menarik di sini adalah Nabi kita SAW selain menawarkan, beliau juga sebutkan syarat yang penting yang harus diambil, yang harus dilaksanakan bagi orang yang siap mengambil ilmu ini, yaitu faya'malu bihinna, mengamalkannya. Nah, ini isyarat penting bahwa hadis-hadis Nabi SAW seharusnya tidak kita hanya ambil saja, tidak kita hanya pelajari saja, tidak hanya kita dengarkan atau baca saja. Tapi hal yang sangat penting adalah kita mengamalkannya. Faya'malu bihinna, mengamalkan kalimat-kalimat, pesan-pesan, wasiat-wasiat, penyampaian dari Nabi SAW. Atau au yu'allim man ya'malu bihinna. Ya, lalu beliau mengatakan, atau di samping mengajar, di samping mengamalkannya, maka ajarkan juga kepada orang yang siap mengamalkannya. Ya, orang yang siap mengamalkannya. Di sini gunakan kata-kata au, ya, yang berarti atau, dan mungkin saja berarti wow, dan. Tapi kalau dikatakan au, maka ya mungkin sebagian kadang dalam sebagian perintah atau sebagian larangan, walaupun idealnya kita harus melaksanakan semuanya, namun mungkin dalam sebagian apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, mungkin sebagiannya kita tidak mampu melaksanakannya berupa perintah atau meninggalkannya berupa larangan. Namun itu tidak boleh menghalangi kita untuk menyampaikan kepada orang yang siap mengamalkannya. Ya, boleh jadi kita tahu ilmu, kita mau amalkan, namun ilmu itu belum mampu untuk kita laksanakan karena persoalan fisik kita atau persoalan finansial kita umpamanya. Maka itu tidak menghalangi kita untuk menyampaikan kepada orang lain. Makanya Nabi kita mengatakan, au yu'allimu man ya'malu bihinna. Atau kalau dia tidak mampu mengamalkan keseluruhan, paling tidak dia ajarkan kepada orang yang sanggup untuk mengamalkannya. Ya, jadi entah kita mengamalkan atau kita mengajarkan kepada orang yang siap mengamalkannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah." Ya. Dan ini menunjukkan keutamaan bersegera dalam kebaikan. Ya.
Kita tadi katakan bahwa kita yakin para sahabat yang lain yang hadir juga punya semangat yang sama atau punya juga keinginan untuk mendapatkan ilmu, tapi lagi-lagi keutamaan orang yang berespons secara cepat setiap ajakan perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Maka Nabi SAW memesankan kepada Abu Hurairah, dan pesan ini alhamdulillah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, diamanahkan kepada Abu Hurairah untuk menyampaikan kepada umat ini, mengajarkan kepada orang-orang yang bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan itu, orang yang tidak mendengarkan langsung dari Rasulullah, tapi kita mendapatkan hadis ini lewat perantaraan dari para perawi dan ujung-ujungnya pada Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk lebih menguatkan pesan ini, maka beliau menyampaikan ini dengan memegang tangan dari Abu Hurairah dan menyebutkan 5 poin, ya. Fa'adda khamsan. Dan ini lagi-lagi menunjukkan bagaimana kecermatan, ketelitian Abu Hurairah dalam merekam hadis ini. Beliau tidak hanya sekadar menyebutkan hadis-hadis atau apa yang disabdakan Rasulullah, tapi juga beliau menceritakan kepada kita sifat dan apa yang dilakukan oleh Nabi ketika mengajarkan hadis ini. Beliau mengatakan bahwa waktu itu Rasulullah SAW memegang tanganku, ya. Jadi Rasulullah memegang tangan beliau dan menyebutkan 5 hal. Fa'adda khamsan. Dan ini juga ya sering Rasulullah mengajarkan beberapa poin-poin, dan ini yang mudah diserap, mudah difahami oleh para sahabat. Hal yang pertama beliau katakan, ittaqi maharim, ittaqi al-maharim takun a'badan nas. Ittaqi artinya jauhi, ya. Jadi ittaqa dari kata-kata waqa yaqi, berhati-hati, menghindari, menjauhi. Al-maharim adalah jamak dari hal-hal yang diharamkan, ya. Al-mahram ada sesuatu yang dilarang, maharim hal-hal yang dilarang. Pesan yang pertama, jauhilah, hindarilah dirimu dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takun a'badan nasi, niscaya dengan itu kamu menjadi seorang yang dikatakan ahli ibadah. A'bad an-nas. Hadis ini atau pesan pertama ini membuat stressing yang penting bagi setiap orang yang mau menjadi ahli ibadah. Karena kadang kita dapatkan fenomena sebagian orang yang kelihatannya rajin ibadah, ya, rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, rajin melakukan solat-solat sunnah, bahkan mungkin puasa sunnah, bahkan mungkin haji dan umrah sunnah dalam artian sudah berkali-kali. Namun di sisi yang lain, dia memakan harta manusia secara batil. Di sisi yang lain, dia mungkin tidak baik perlakuannya dengan sesama manusia. Dia sering menggibahi manusia, sering mendolimi orang lain, atau mungkin dia sering melakukan maksiat-maksiat, perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Tapi kelihatannya dia katakan ahli ibadah. Ini pada hakikatnya bukan seseorang yang pantas dinamakan ahli ibadah. Orang yang ingin menjadi ahli ibadah seharusnya di samping memang dia giat melakukan ibadah, setelah memperbaiki kualitas sholat atau ibadah-ibadah wajibnya, lalu dia lanjutkan dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah dan meningkatkan kualitas ibadah sunnah. Namun di sisi yang lain dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka ketika seseorang yang rajin haji, rajin umrah, rajin zakat, sedekah, rajin puasa sunnah, rajin sholat sunnah, dan apa saja kebaikan, namun orang itu memakan harta riba, atau melakukan perbuatan zina, atau melakukan membunuh, mencela orang lain, selalu menyusahkan orang lain, pada hakikatnya dia bukan orang yang ahli ibadah menurut standar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kenapa?
Karena seharusnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sebagai tameng bagi kita, perisai bagi kita dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Salat itu Allah katakan tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar, yang banyak kita lakukan, yang berkualitas, itu akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Puasa sunnah, puasa wajib, lalu puasa sunnah yang kita lakukan, kata Nabi kita SAW, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai yang seharusnya menjadi tameng bagi kita, penghalang bagi kita dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Demikian pula sedekah-sedekah harta kita, demikian pula seharusnya umroh, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Seharusnya dengan memperbanyak ibadah itu kita punya filter untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, dan punya kekuatan iman untuk mencegah kita dari kemaksiatan kepada Allah. Maka ini pesan yang pertama yang sangat penting, ittaqi al-maharim takun a'badan nas. Perbanyak ibadah, tapi jauhi juga perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada dikotomi antara memperbanyak ibadah dengan meninggalkan hal yang diharamkan. Bahkan seharusnya dia berjalan selaras, ya. Dia berjalan dengan satu atau yang secara sinergi dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Warda, ridhoilah, terimalah, puaslah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untukmu, niscaya engkau adalah manusia yang paling kaya. Ini konsep kaya yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Untuk menjadi orang kaya adalah puas, ridha, qanaah terhadap apa yang Allah bagikan untuk kita. Apa gunanya seseorang yang dikatakan, ya mungkin pandangan kita, orang ini sangat banyak rumahnya, ya sangat mewah rumahnya, banyak kendaraannya, banyak perhiasannya, dan semua hal-hal yang sifatnya duniawi, yang material duniawi kita saksikan ada padanya. Namun dia sendiri merasa tidak cukup dengan apa yang dimilikinya. Bahkan masih memiliki kerakusan, kelobaan, keinginan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Berapa banyak orang yang katanya kaya, namun pada hakikatnya miskin menurut konsep Islam. Karena dia masih rakus, tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Dan sebaliknya, kadang kita ada melihat seseorang yang kelihatannya sederhana, namun dia merasa dia sudah sangat kaya. Dia merasa dirinya serba berkecukupan. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Laisal ghina an kasratil ard, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah yang dinamakan kaya itu yang sekadar banyak materinya, tapi kaya yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Ya. Jadi jika Anda sudah memiliki semuanya, jika Anda sudah merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, maka Anda akan merasa kaya, Anda merasa serba cukup. Karena kekayaan hakiki adalah apa yang ada dalam hati. Adapun seorang yang sudah kaya raya secara fisik, secara material, namun hatinya tidak pernah puas, pada hakikatnya adalah orang yang paling miskin. Karena hakikat kaya adalah sudah memiliki kepuasan terhadap apa yang ada di tangannya. Ya. Ini satu pesan yang sangat penting. Ya. Makna hakikat kekayaan menurut Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perlunya sifat qanaah, ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan ini tentunya tidak melarang bagi seorang untuk mencari dan memperbanyak rezeki yang halal, apatah lagi jika dia ingin memang dengannya memanfaatkannya untuk ibadah kepada Allah. Ya, ada ibadah-ibadah yang tidak mungkin kita bisa laksanakan kecuali ketika kita memiliki harta yang cukup, ya, yaitu ibadah zakat, ibadah sedekah, ibadah haji, ibadah umroh, ibadah jihad bahkan, dan begitu banyak jenis ibadah yang lainnya. Maka silakan kita mencari harta
untuk bisa menjadi wasilah sarana melaksanakan hal tersebut. Namun, pada intinya bagaimana kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, karena disitulah hakikat kekayaan yang menurut Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Dengan itu engkau dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara tanda-tanda keimanan adalah bersifat ihsan kepada tetangga kita, orang yang ada di dekat kita, orang yang ada di sekitar kita. Mungkin sudah pernah ya kita bahas tentang iman kepada Allah dan hari kemudian. Salah satu sifatnya adalah memuliakan tetangga kita, ya. Fal yukrim jarahu. Di sini dikatakan ahsin, berbuat baik. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seorang yang rajin ibadah pada malam hari, rajin puasa pada siang hari, namun sungguh sangat disayangkan tetangganya la ya'man bawa'iqahu, tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Dia selalu mengganggu tetangganya secara langsung maupun tidak langsung, sadar maupun tidak sadar, ya, peduli maupun tidak peduli. Ya, ada orang memang ya kadang kalau dia berbuat sesuatu tidak peduli apakah ini akan membahayakan orang atau tidak. Orang yang semacam ini ketika ditanya oleh Nabi kita, ketika ditanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tipe orang yang semacam ini kelihatannya bagus ibadahnya, ya, tapi tetangganya selalu merasa terusik dengan kelakuannya atau dengan perkataannya, maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, demi Allah orang semacam itu tidak beriman. Jadi keimanan kita yang hakiki kepada Allah harus menjadikan kita juga berbuat kebajikan kepada sesama kita, dan utamanya adalah orang yang paling dekat dengan kita, yaitu tetangga kita. Jadi dia adalah suatu hal yang berbanding lurus antara keimanan dengan berbuat baik kepada tetangga. Dan ini disebutkan tetangga secara khusus bukan berarti membatasinya. Ya, tentu saja setelah kita berbuat baik kepada tetangga, maka kita luaskan lagi ihsan kita kepada seluruh manusia. Yang keempat adalah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Hendaknya kamu menyukai untuk manusia apa yang kamu sukai untuk dirimu sendiri, niscaya engkau menjadi seorang muslim yang sejati, muslim yang hakiki. Seorang muslim adalah seorang yang suka kepada saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya, sebagaimana dia tidak suka bagi saudaranya apa yang dia tidak suka bagi dirinya. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan Imam Muslim, Nabi kita SAW bersabda bahwa al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah muslim yang orang-orang Islam lainnya itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, jadi orang-orang Islam lainnya itu tidak pernah terganggu terhadap dari kita dengan lisan dan tangan kita. Lisan kita tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung mereka, melukai hati mereka. Tangan kita tidak pernah menyakiti mereka secara fisik, atau mungkin tangan kita tidak pernah kita gunakan untuk menulis ya status-status atau kalimat-kalimat yang bisa melukai saudara-saudara kita. Aman ya saudara kita dari gangguan kita. Itulah hakikat muslim yang sejati, ya, muslim yang hakiki, yaitu dia selamat. Ya, ini kata-kata muslim, ya, karena muslim artinya dari seorang yang selamat. Selamat akidahnya kepada Allah, benar akidahnya kepada Allah, dan juga dia memberikan, menjamin keselamatan kepada sesama manusia. Ya, begitu mulianya ajaran Islam, bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang mengajarkan kita untuk senantiasa membawa konsep keselamatan bagi orang-orang lain atau orang yang ada di sekitar kita. Maka jika Anda tidak suka diganggu, maka jangan mengganggu orang lain. Jika Anda menyukai sesuatu yang memang baik dan bermanfaat untuk semua manusia,
maka jangan Anda cukupkan untuk diri Anda saja. Bahkan tularkan kebaikan-kebaikan itu, berikan juga kebaikan-kebaikan itu kepada orang-orang lain. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kita SAW menyebutkan bahwa menyukai saudara kita dengan apa yang kita sukai untuk diri kita, bukan sekedar muslim saja, tapi dia bisa mencapai derajat keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam riwayat Muslim dikatakan, tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi bukan cuma sampai derajat keislaman, seseorang bisa mencapai derajat keimanan bagi seorang yang menyukai untuk saudaranya apa yang juga dia sukai untuk dirinya sendiri. Pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi kita SAW adalah wala tuksir ad-dhahik. Jangan engkau terlalu memperbanyak ad-dhahik, tertawa, ya. Fa inna kasrat ad-dhahik tumitul qalba. Karena sesungguhnya memperbanyak tawa akan mematikan hati. Tawa adalah salah satu perasaan atau ekspresi dari perasaan bahagia yang Allah munculkan pada diri seseorang. Ya, Allah sendiri menyebutkan dalam surat An-Najm, ya, bahwasanya dialah Allah yang adhaka wa abka. Ya, dialah Allah yang menjadikan seorang bisa tertawa, sebagaimana juga dialah Allah yang menjadikan seorang bisa menangis. Tawa adalah suatu fitrah, ya, suatu hal yang merupakan tabiat yang semua kita punya potensi untuk tertawa, sebagaimana kita juga punya kemungkinan potensi untuk menangis. Dan secara umum, hal-hal yang merupakan tabiat, merupakan hal yang sifatnya fitrah, tentu saja dia tidak terlarang. Karena tidak mungkin Allah ciptakan, kecuali karena memang itulah adalah bagian yang menjadi kehidupan kita. Namun, fitrah itu harus dia bisa diatur dengan sebaik-baiknya agar tidak menyimpang, tidak keluar dari koridor yang ditetapkan oleh syariat. Maka di sini tidak mengatakan jangan kamu tertawa, tapi mengatakan jangan kamu terlalu, ya, keterlaluan, berlebihan dalam tawa. Dan ini telah disebutkan juga dalam beberapa dalil-dalil yang lainnya. Dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ketika mengingatkan kepada kaum munafikin, Allah mengatakan falyadhaku qalila wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Ya, hendaknya mereka lebih banyak menangis, ya, hendaknya mereka tertawa sedikit dan lebih banyak menangis disebabkan kelakuan mereka, ya. Sungguh sangat disedihkan, ya, sungguh suatu hal yang merupakan memiriskan hati, hal yang sifatnya ironi. Ketika kita yang banyak dosa, kadang kita bangga dengan dosa-dosa kita. Kita yang tidak ada jaminan untuk mendapatkan surga, kita kadang menghabiskan waktu untuk tawa, canda, dan hal yang semacam yang membuat kita lupa kepada diri kita, padahal tidak ada sama sekali jaminan untuk kita. Dan orang-orang yang Allah puji banyak dalam Al-Quran adalah mereka yang memiliki sifat khauf, sifat rasa takut, rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sifat-sifat para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang betul-betul alim di sisi Allah, yang paling takut kepada Allah adalah mereka yang betul-betul memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut kepada Allah kadang diekspresikan, ditunjukkan dengan tangisan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menangis karena Allah adalah salah satu ibadah. Dalam hadis Nabi kita SAW mengatakan, aynani la tamassuhu wan nar, aynun batat tahrusu fi sabilillah wa aynun bakat min khasyatillah. Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka, yaitu mata yang menjaga-jaga ronda, yang piket, yang menjaga benteng-benteng kaum muslimin dari serangan-serangan musuh,
dan mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebenarnya perlu lebih banyak memperbanyak tangisan melebihi tawah, ya. Tangisan akan dosa-dosa kita, akan kekhilafan kita, akan kelelahan kita dibandingkan untuk tertawa, ya. Saat sekarang orang lebih memperbanyak, ya, kadang orang siap menggelontorkan dana, siap mengeluarkan dana untuk mencari orang yang bisa membuat dia tertawa, ya. Kadang sampai, ya, begitu banyak, termasuk hiburan yang paling digemari, ya, komedian dan semacamnya, yang mana membuat orang tertawa, kadang secara tertawa terbahak-bahak, ya, kadang lupa daratan, ya, lupa akan dirinya, lalu dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlontarlah kata-kata yang tidak pantas, ya, dan model-model gerakan-gerakan yang tidak pantas membuat dia lupa kepada Allah. Mereka siap kadang mendatangi tempat-tempat yang mereka anggap sebagai hiburan seperti itu untuk sekedar tertawa, ya. Lalu mereka lupa bagaimana menjadikan hati mereka lebih dekat kepada Allah dengan rasa takut kepada Allah. Seharusnya kita siap, ya, kita lebih mau untuk berkorban, mencari media-media, mencari majelis-majelis, mencari kesempatan-kesempatan yang membuat kita takut kepada Allah, membuat kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ketimbang kita mencari hal-hal yang bisa membuat kita tertawa. Dan orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, bukan berarti tidak merasakan kebahagiaan. Bahkan siapa yang pernah menangis karena takut kepada Allah, dia akan merasakan kebahagiaan, kelezatan di sana. Yang kadang kita harus tangisi diri kita karena kita tidak bisa lagi menangis, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menangis karena Allah adalah satu kenikmatan. Dan kadang kita inginkan, tapi dia tidak bisa direkayasa. Ya, dia tidak bisa dibuat-buat. Dia datang dengan taufik dari Allah. Dan salah satu sebab pentingnya adalah hati kita yang sangat lembut, ya. Makanya Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa ada korelasi antara kerasnya hati dengan tawa yang banyak atau dengan tawa. Bahwa ketika kita kadang sulit menangis karena takut kepada Allah, hati kita ini kadang lalai, kurang bisa khusyuk, kurang bisa konsentrasi dalam ibadah kepada Allah, mungkin disebabkan salah satunya karena tawa yang banyak, ya, tawa yang banyak. Dan Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau juga tertawa, tapi tawa beliau tawa yang terkontrol, ya. Tawa beliau tidak terbahak-bahak, tawa beliau kebanyakan adalah senyum, dan tawa beliau itu mendatangkan kebahagiaan pada orang lain, dan tawa beliau tidak menjadikan beliau jauh dari Allah. Dan tangisan beliau lebih banyak, ya. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau alimtum ma alimtu ladhahiktum qalila wa labakaitum katsira." Seandainya ilmu kalian sama dengan ilmuku, maka tentu kalian akan lebih banyak menangis ketimbang lebih banyak tertawa, ya. Beliau yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah mengatakan bahwa beliau banyak tangis karena ilmunya beliau kepada Allah. Maka ketika ada kita yang kelihatan terus tertawa, lupa untuk banyak menangis kepada Allah, maka pada hakikatnya kita adalah orang yang sangat dangkal ilmu kita. Dan tangisan yang ibadah tidak menunjukkan kelemahan seseorang, bukan sifat cengeng, bahkan dia adalah sesuatu yang terpuji, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini atau pesan yang terakhir ini menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya menghidupkan hati, ya, bagaimana pentingnya menjaga kekuatan, menjaga kelembutan hati kita. Jangan sampai hati kita mati, ya, tumitul qalb. Jangan biarkan hati kita mati, dan jangan lakukan hal-hal yang bisa menjadikan hati kita mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak mempan lagi nasihat-nasihat. Hati yang khatamallahu ala qulubihim, hati yang telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sawaun alaihim a'andartahum am lam tuntirhum la yu'minun. Sama saja dikasih peringatan, tidak diberikan peringatan, tidak mau beriman. Atau hati yang keras, yang kata Allah, summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Hati yang akhirnya keras, bagaikan bahkan dipermisalkan bagaikan kerasnya batu itu. Waliyadzubillah. Hati yang keras seperti batu. Waliyadzubillah.
lembutkan hati kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dan lembutkan diri kita dengan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk kita. Dan hiburan-hiburan dalam Islam itu ada saja aturan-aturannya, boleh-boleh saja, namun jangan sampai berlebihan yang membuat kita lalai dan hati kita mengeras. Kesimpulan dari hadis-hadis kita ini, dari apa yang telah kita bahas, adalah tawaran ilmu dan faedah dari guru kepada muridnya, ya. Seharusnya ya tentu saja seorang guru kadang tidak butuh ya untuk menawarkan kepada muridnya, namun kadang untuk menarik perhatian mereka kita menawarkannya. Seperti yang ditawarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat-sahabatnya. Ilmu hendaknya diamalkan dan diajarkan kepada yang lain. Sebagaimana kata Rasulullah, ya faya'malu bihinna au yu'allimu man ya'malu bihinna. Apa yang saya akan sampaikan ini hendaknya diamalkan dan ajarkan kepada orang lain yang bisa mengamalkannya. Keutamaan sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang senantiasa terdepan, ya, pelopor dalam menuntut ilmu. Ketelitian dan kecermatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam meriwayatkan hadis, sebagaimana beliau katakan, waktu beliau mendapatkan hadis ini, tangan beliau dipegang oleh Rasulullah dan Rasulullah menyebutkan 5 poin-poin penting. Memperbanyak ibadah harus sejalan dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Mukmin yang baik, orang yang bertakwa, adalah sangat baik pengamalannya terhadap hal yang diperintahkan dan menjauhi terhadap hal yang dilarang. Hakikat kaya adalah ridha terhadap apa yang Allah rezekikan kepadanya, dan berbuat baik kepada tetangga adalah bukti keimanan. Mencintai orang lain sebagaimana cinta pada diri sendiri adalah kesempurnaan Islam seseorang. Terakhir adalah larangan memperbanyak tawa, karena hati bisa mengeras ketika kita berlebihan, keterlaluan ya dalam tawa. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita hamba-hambanya yang mengambil wasiat-wasiat ini dan mampu untuk mengamalkannya, dan kita mengajarkan juga kepada orang lain sebagaimana yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala waliyut taufiq, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.